talbisuhu alaihim fit tawakkul, tipuan iblis terhadap orang yang bertawakal. Tawakal yang tidak benar tentunya. Berusaha untuk bertawakal tapi salah. Dan sekali lagi, ini ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Wa qad labbasa ala qaumin yadda'una at-tawakkul. Iblis menipu sebagian manusia yang mengaku sebagai orang yang bertawakal, merasa dirinya sebagai orang yang bertawakal. Orang-orang seperti ini dengan kebodohannya meremehkan orang-orang yang bawa perbekalan, berusaha cari nafkah, gitu. Diremehkan oleh mereka yang bodoh itu. Mereka mengira bahwa sebagian torekot-torekot sufia seperti ini. Fakhraju bila zadin, mereka keluar dari rumah mengarungi perjalanan jauh tanpa perbekalan, dengan anggapan ini tawakal yang sebenarnya. Wa dhannu anna hadha huwa tawakkul. Mereka mengira ini tawakal. Betul-betul persangkaan saja, bukan ilmu. Yang menyuruh kita bawa bekal siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah, berbekalah, berbekalah. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi bekal itu ada banyak. Ada uang, ada makanan, ada minuman. Kalau sekarang ya ATM misalnya. Yang paling bagus, yang paling baik takwa. Itu bekal paling baik, bukan satu-satunya bekal. Ya bawa uang, ya bawa perbekalan, bawa makanan, bawa minuman. Yang paling penting bawa takwa. Dengan membawa ketakwaan, insyaallah tidak akan berbuat dosa, tidak akan berbuat haram, karena membawa bekal takwa. Wahum ala ghayatil khata'. Mereka ini berada dalam puncak kesalahan. Kesalahan yang sudah puncak. Orang bodoh saja tahu. Itu. Maka kadang-kadang yang belajar agama, belajar ilmu, mempelajari dalil, tapi keliru, tapi manhajnya salah, maka kadang dia lebih bodoh dari orang awam, lebih bodoh dari orang yang tidak belajar. Dia belajar, dia baca ayat, dia baca hadis, tapi dengan pemahaman keliru. Lalu dia seperti yang kita lihat, ya, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan istrinya dengan dalih dakwah, bekerja agama katanya. Padahal orang awam pun tahu itu tidak wajib. Sedangkan mencari nafkah untuk anak istri wajib. Ya kan? Kadang lebih bodoh dari orang awam. Kalau dia belajar agama tetapi keliru. Qala rajulun lil Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau mengkisahkan seorang laki-laki yang berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali,
Beliau menulis di sini radhiyallahu an, tapi dikritik oleh sebagian ulama karena radhiyallahu an hanya boleh disematkan kepada para sahabat. Para sahabat. Selain sahabat cukup dengan rahimahullah. Ahmad bin Hanbal kan bukan sahabat. Ada lagi Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ada. Jelas ini keliru. Alaihi salam, alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam, ini khusus untuk para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Masing-masing ada tempatnya. Para nabi, para rasul ada tempatnya tersendiri, para sahabat ada tempatnya tersendiri, para ulama, orang-orang saleh ada tempatnya tersendiri. Berkata seorang laki-laki kepada Imam Ahmad, "Uridu an akhruja ila Makkah." Aku akan keluar menuju Mekah. Ini dari mana? Dari mana? Imam Ahmad bin Hanbal di mana? Imam Ahmad di Baghdad. Baghdad sampai Mekah. Tentu berminggu-minggu hari itu. Mungkin berbulan-bulan. Kata si rajul ini kepada Imam Ahmad, "Uridu an akhruja ila Makkah ala tawakkul." Aku berniat keluar menuju Mekah dengan tawakal. Min ghairi zadin, tanpa bawa bekal. Aku ingin tawakal ya Syekh. Oleh karena itu aku tidak membawa bekal. Makanan, minuman, kendaraan, ya, tentu hari itu tidak bisa hanya mengandalkan uang, karena kan tidak semua tempat ada jual makanan, warung, apalagi padang pasir. Tentu perbekalan hari itu adalah betul-betul makanan yang awet, minuman, kemudian unta, ya kan, untuk disembelih, dimakan. Wa qala lahu Ahmad, Imam Ahmad menjawab. Sepertinya jawaban beliau barangkali tidak kepikiran oleh kita. Bagus. Kata beliau, bagus. Kalau engkau ingin tawakal berangkat ke Mekah tanpa perbekalan, bagus. Fakhrud min ghairi qafilatin. Tapi jangan bersama kafilah, jangan bersama rombongan, sendiri, ya. Nggak usah bawa makanan, nggak usah bawa minuman, nggak usah bawa kendaraan, udah jalan sendiri menuju Mekah sana, sendirian, nggak usah bilang siapa-siapa. Kalau betul-betul tawakal. Dijawab oleh orang ini, la illa ma'ahum, enggak. Saya maunya bersama mereka. Saya bersama rombongan. Rombongan bawa makanan, bawa minuman, bawa kendaraan, bawa ternak, biarin. Saya nggak bawa apa-apa. Ya, ya tentu nggak tega, ya kan? Kan istirahat bareng, yang lain makan, dia diem, mosok tega, ya kan? Itu yang dia harap. Ini bodohnya sebagian torekot-torekot sufi, ya. Wakal, maka Imam Ahmad berkata, fa'ala jirabin nasi tawakkalta. Kalau begitu engkau betul bertawakal, tapi bukan bertawakal kepada Allah, tapi bertawakal kepada jirab.
ke wadah manusia, ya. Tawakalnya itu kepada perbekalan manusia. Buktinya sendiri nggak berani. Beraninya rame-rame, tentu berharap mau dikasih. Dan pasti insya Allah, ya kan, nggak mungkin tidak diberi. Gitu. Ya paling ngomong di belakang, ya kan. Tapi ya dikasih aja, kasihan kan, kelaparan, kehausan, kan berhari-hari, berminggu. Nah, orang seperti ini tidak punya malu. Orang seperti ini sok-sokan bertawakal, tidak menjalani asbab. Tawakal boleh, bahkan sangat mulia, tapi harus menjalani asbab. Apa asbab? Ya uang, ya makanan, ya minuman, ya perbekalan, ya kendaraan. Nah itu asbab, gitu ya. Nah, ini kepikiran oleh Imam Ahmad. Ya bagus, tapi sendirian ya. Nah, mungkin kalau kita nggak kepikiran akan menjawab jangan, ya. Jangan. Kata Imam Ahmad, ya terusin, ya. Tapi sendirian. Ya. Kadang Allah memberikan ilmu kepada seseorang apa yang Allah tidak berikan kepada orang lain. Dan sama-sama tidak ada yang memberitahu, gitu. Dan ada orang seperti itu. Nabi mengistilahkan dengan muhdatsun atau muhaddatsun. Ada orang-orang terdahulu itu ada yang muhaddatsun, artinya sering diberi ilham oleh Allah, bukan wahyu. Karena bukan nabi, bukan rasul. Yang dapat wahyu hanya para nabi, para rasul. Kalau wahyu jelas, kalimatnya, kata-katanya, kata perkataannya itu betul-betul dari Allah. Kalau ini tidak, ilham. Ilham bahasa Arab kan, alhama yulhimu ilhaman. Allah bisikkan di hati manusia. Jika hari ini masih ada, jika ada di umatku, kira-kira siapa? Jika umatku ada yang seperti itu, dia adalah Umar bin Khattab, ya. Maka Umar pernah berselisih dengan Rasul dan Abu Bakar dalam satu permasalahan. Ternyata Umar yang benar. Setelah wahyu turun, ternyata Umar yang benar. Masalah apa? Di antaranya cadar bagi istri-istri Nabi. Tadinya istri-istri Nabi tanpa cadar, keluar rumah terlihat wajahnya. Ya, Nabi biasa saja, Abu Bakar biasa saja, Umar nggak biasa. Umar merasa tidak suka, tidak rela istri-istri Nabi wajahnya dilihat oleh laki-laki. Wajah jelas bukan aurat ya. Tapi Umar nggak suka. Pernah marah melihat Saudah binti Zam'ah keluar malam-malam karena satu keperluan, mungkin buang hajat, dan terlihat wajah. Kan tentu di Madinah tidak semua orang, tidak semua laki-laki baik. Kan bukan cuma sahabat. Di Madinah bukan cuma sahabat, bukan cuma kaum muslimin. Ada Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan kita tahu orang Yahudi seperti apa. Akhirnya turun ayat membenarkan keinginan Umar. Ada lagi tawanan perang Badar. Abu Bakar dan Nabi alaihi salatu wassalam menghendaki tawanan perang Badar
tawanan orang kafir yang ditangkap oleh kaum muslimin, dia apa? Ditukar dengan tawanan lain atau ditukar dengan harta. Kata Umar, penggal lehernya saja ya Rasul. Mereka ini kalau tidak mau masuk Islam, dan mereka inilah orang-orang yang mengganggu dakwah Islam di awal-awal kenabian. Yang pantas adalah penggal lehernya. Rasul dan Abu Bakar tidak setuju. Ditukar saja dengan tawanan kaum muslimin atau ditukar dengan harta. Turun ayat menyatakan perintah untuk membunuh, perintah larangan untuk menukar tawanan orang. Satu lagi, Rasulullah menyolati jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar tidak suka Nabi menyolati jenazah si munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Nabi mau berdiri, mau menyolati, surban beliau ditarik oleh Umar. Belakangan Umar mengatakan, aku sendiri merasa heran, kok berani-beraninya aku menarik surban Nabi SAW. Dan tidak lama, mungkin hitungan detik atau hitungan menit ya, beliau menerima wahyu melarang beliau menyolati orang munafik ya. Bahkan walatakum ala qabrihi, jangan sampai berdiri di atas kubur orang-orang munafik itu ya. Nah, inilah Umar. Dan tentu beliau bukan manusia terakhir. Ada hari ini sebagian kaum muslimin yang diberi ilham oleh Allah berupa kebaikan. Oleh karena itu para ulama banyak sekali memunculkan kalimat-kalimat yang kalimat itu tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, tapi sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bukan menyaingi, bukan. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita lanjut. Dzikru talbisi iblisa 'alal ghuzah. Tipuan iblis terhadap orang-orang yang berangkat jihad. Ini dalam hal perang jihad. Qala al-musannif rahimahullah, qad labbasa iblisu 'ala khalqin katsirin. Iblis betul-betul menipu banyak manusia. Fakharaju ilal jihadi, entah berapa ribu kaum muslimin keluar menuju medan jihad. Wa niyatuhum al-mubahatu war-riya. Apa niatnya? Riya, menampakkan kehebatan, menampakkan keberanian supaya dilihat. Liyuqal fulan ghazin, agar orang-orang mengatakan fulan pemberani, fulan ahli perang, fulan pantang mundur, fulan pahlawan ya. Tergoda sebagian laki-laki dengan hal-hal seperti ini. Oleh karena itu Nabi menasihati, di saat sebentar lagi pasukan kaum muslimin akan bertemu dengan pasukan kufar, detik-detik menjelang peperangan, tinggal menunggu waktu, mungkin setengah jam lagi, mungkin 10 menit lagi. Apa? La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Lihat, setengah jam lagi, seperempat jam lagi, 10 menit lagi perang mau dimulai.
Nabi justru mengatakan la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Kan aneh. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kaum muslimin itu, pasukan itu, perang bukan tujuan. Gitu. Berharap supaya perang tidak jadi. Kenapa perang tidak jadi? Kenapa? Karena orang-orang kafir pada masuk Islam, baca syahadah, kan begitu. Ya. Sebelum detik-detik menjelang peperangan, mungkin perang masih 6 bulan lagi, perang masih setahun lagi, atau belum ada tanda-tanda mau perang. Kita disuruh, kita terkena dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man lam yaghzu wa lam yataqanna nafsuhu bil ghazwi. Barang siapa yang belum pernah berperang dan tidak ada terbesit keinginan sedikit pun dalam hatinya untuk berperang, lalu dia mati, maka dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Ini ancaman Allah terhadap orang yang tidak ada keinginan sama sekali untuk berperang. Kapan? Ketika perang masih belum ketahuan kapan. Tapi ketika setengah jam lagi, 30 menit lagi, 20 menit lagi, 10 menit lagi mau berperang, justru kita jangan berharap-harap ketemu musuh. Apa maksud tidak berharap ketemu musuh? Perang nggak jadi. Kenapa perang nggak jadi? Tadi orang-orang kafir masuk Islam, dan itu sering terjadi. Ketika orang-orang kafir masuk Islam, tentu tidak jadi perang, dan mereka langsung mendapatkan hak persis seperti hak seorang muslim. Mereka juga berkewajiban persis seperti kewajiban seorang muslim, ya wudu, ya sholat, ya puasa, dan seterusnya. Hak mereka untuk tidak dibunuh, untuk tidak diambil hartanya, sama. Ya. Kenapa? Karena perang itu bukan tujuan. Kalau perang itu tujuan, barangkali akan kecewa. Sudah latihan, sudah olah fisik, sudah mahir mempermainkan senjata, pedang misalnya, atau sekarang pistol atau apa. Hampir setahun latihan, begitu waktu perang nggak jadi, karena orang-orang kafir pada masuk Islam. Ya nggak jadi, nggak, kecewa. Ya tentu nggak baik seperti ini. Mestinya alhamdulillah nggak jadi perang karena orang-orang kafir pada masuk Islam. Bukan kecewa. Kalau kecewa ya berarti perang itu tujuan. Perang bukan tujuan. Perang pilihan keberapa? Perang itu pilihan ketiga, pilihan terakhir. Gitu. Pilihan pertama, orang-orang kafir masuk Islam. Kan pasukan kaum muslimin datang tuh ke negeri kafir. Kalau kita sekarang misalnya pasukan kaum muslimin kita datang ke Timur Timur misalnya, ke Papua Nugini misalnya, untuk mengajak mereka masuk Islam agar mereka selamat dari kekekalan di neraka. Tujuan utama datangnya pasukan Islam ke negeri-negeri kafir adalah untuk menyelamatkan orang-orang kafir itu supaya tidak kekal di neraka. Sebab kalau pasukan kaum muslimin tidak datang, mereka tidak masuk Islam, jelas mereka akan kekal di neraka selama-lamanya. Maka dengan datangnya pasukan kaum muslimin menyelamatkan mereka supaya tidak kekal di neraka. Kalau mereka tahu, tentu mereka berterima kasih kepada kaum muslimin. Ya. Dan itulah makna sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ada orang ditarik-tarik dengan tali, dengan tambang, dan dia tidak mau, maka ditarik-tarik.
dan talinya itu digigit-gigit. Antum tahu orang ini ditarik kemana? Ke surga. Ke surga. Kenapa dia tidak mau? Ya karena nggak tahu. Nggak tahu. Kalau masuk surga itu harus masuk Islam dulu, mereka nggak tahu kan? Kalau tahu ya nggak usah ada jihad. Mereka nggak tahu. Memberitahu ya mereka nggak akan percaya begitu saja. Maka salah satu cara adalah jihad, perang kita. Nah, banyak dari mereka daripada dibunuh, daripada bayar jizyah, udah masuk Islamannya. Gitu. Apalagi kalau bayar jizyah bisa 30%, 50%, bahkan ada kalanya 70%, terserah penguasa muslim. Sementara kalau masuk Islam cuman 2,5%, kecil sekali. Itu pun tiap tahun. Itu pun cuman emas, perak, perdagangan, ternak juga dibatasi. Cuman 3. Kambing, sapi, unta. Kambing dengan seluruh jenisnya, sapi dengan seluruh jenisnya, kerbau bisa dikiaskan, dan unta dengan seluruh jenisnya. Di luar 3 ini tidak ada. Tidak ada zakat ternak ayam, zakat ternak bebek, tidak ada. Tidak ada. Berarti tidak ada zakat sama sekali nanti kalau jadi uang. Kalau jadi uang kan jadi emas. Nah, baru diambil 2,5%. Uang adalah emas kan? Kalau nggak jadi uang, walaupun punya ribuan ayam, ribuan bebek, ya belum ada zakatnya. Beda dengan kambing. Kambing itu mau jadi uang mau tidak, asal punya 40 ekor kambing diambil 1. Asal punya 30 ekor sapi, mau laku mau tidak, diambil 1. Unta 25. Ya kan? Itu yang dimaksud bahwa zakat ternak itu cuma 3. Warubbama kana al-maqsudu ayyuqala suja'. Dia ingin dibilang pemberani, hebat. Au kana talabal ghanimah wa innamal a'malu binniyat. Dan amal itu tergantung dengan niat. Kemudian beliau membawakan riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang ke hadapan Nabi alaihi salatu wassalam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an?" Ada 3 alasan. Ada 3 alasan. Ya Rasul, ada seseorang yang berangkat perang karena syaja'ah. Apa? Pemberani, senang berperang, pandai berkelahi. Orang yang dari kecil sering berkelahi dan dia punya ilmu bela diri, nah ketika ada panggilan jihad, tentu senang. Syaja'ah. Yang kedua, hamiyah. Apa hamiyah itu? Saya nggak rela kalau sampai ada yang masuk ke wilayah saya ini. Saya nggak rela kalau Indonesia ini dikuasai oleh bangsa lain. Saya nggak rela kalau orang-orang kafir itu, dulu Belanda ya, Jepang, menjajah Indonesia ini. Hamiyah. Jadi karena bangsa, karena kelompok, karena suku. Gitu. Yang pertama karena keberanian. Yang terakhir wa yuqatilu riya'an, riya.
karena ingin dilihat, ingin didengar. Fa ayyu dzalika fi sabilillah. Mana di antara tiga alasan itu ya Rasul yang termasuk jihad fi sabilillah? Nabi tidak memilih ketiga-tiganya. Nabi tidak menjawab salah satunya, pun Nabi juga tidak menyalahkan ketiga-tiganya. Yang penting, ini jawaban Nabi alaihi salatu wassalam, karena ini bukan sholat, karena ini bukan baca Al-Quran, ini bukan azan, bukan qomat, bukan tawaf, bukan sa'i, bukan ibadah mahdhah. Jihad perang bukan ibadah mahdhah. Antum masih ingat barangkali, untuk ibadah-ibadah kebaikan yang mahdhah, maka niatnya harus satu. Tidak boleh dua, tidak boleh tiga, tidak boleh bercabang. Untuk sholat misalnya, baca Al-Quran misalnya, puasa misalnya, tawaf, sa'i, haji, umrah, bolehkah ada niat lain? Tidak boleh. Jadi betul-betul ridho Allah satu-satunya. Gitu. Ini berbeda ketika kita memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Niatnya apa? Hanya ridho Allah saja? Tidak. Ada niat supaya dia kenyang, supaya dia tidak lapar. Kan begitu. Ya. Dan bahkan kadang-kadang ridho Allah, pahala, surga nggak kebayang. Ya, manusia kan tidak setiap detik ingat Allah, ingat surga, ingat pahala, ingat dosa, ya kan? Yang dia ingat, yang ada di pikirannya cuman kasihan. Jam 11 belum pada makan, anaknya kecil-kecil pada nangis. Kita tetangganya misalnya, kita dengar anak-anaknya pada minta makan, bu lapar, si ibu ini malah nangis, gimana, nggak ada beras, nggak ada makanan. Detik itu kita nggak ingat surga, nggak ingat neraka, nggak ingat pahala, nggak ingat Allah. Kita cuman ingin mereka ini bisa makan. Maka kita langsung ambil nasi dengan lauk pauknya, dengan sayurnya. Kebetulan kita lagi masak banyak, atau kita warung misalnya, kita bawa ke rumah itu. Si janda tua ini dengan anak yang banyak. Detik itu kita nggak ingat surga, nggak ingat neraka, nggak ingat pahala, nggak ingat Allah. Ikhlas kan? Ikhlas kan? Ikhlas. Insya Allah ikhlas. Mungkinkah diterima oleh Allah? Mungkin. Gitu. Kenapa? Karena ini ghairu mahdhah. Beda dengan sholat, zikir, tawaf, sa'i, melempar jumrah. Niatnya apa coba? Kalau bukan pahala, niatnya apa? Ya biar rame aja lah, ikut lempar-lempar. Kan nggak mungkin gitu kan? Niatnya apa? Cium hajar aswad? Ya penasaran aja. Ya kan nggak mungkin. Habis 30 juta, 40 juta umroh ke Mekah, niatnya apa kalau bukan ridha Allah? Ya, kalau ingin dipuji, pamer, itu lain lagi. Begitu juga jihad ini. Jihad kan bukan ibadah mahdhah. Jihad ghairu mahdhah. Antum tahu kenapa jihad, kenapa perang? Akal bisa jawab. Manfaat jihad, manfaat perang ada di mana? Di akhirat? Enggak. Di surga ada manfaatnya. Apakah jihad perang itu hanya dilakukan oleh kaum muslimin? Tidak. Orang-orang kafir juga perang. Maka tidak ada sifat ibadah mahdhah di situ. Sifat ibadah mahdhah harus ada satu di antara tiga itu. Akal tidak bisa mencerna. Seperti melempar jumrah itu. Akal siapa yang bisa mencerna? Kenapa jumrah dilempar? Kenapa hajar aswad dicium? Hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Gak ada orang kafir yang melempar jumrah, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i, wudu, tayamum, adzan, qoma. Satu lagi, tidak ada manfaatnya. Tawaf, sa'i, wudu, tayamum, adzan, qoma, melempar jumrah, gak ada manfaatnya kan? Manfaatnya nanti di akhirat. Di dunia ini apa manfaat melempar jumrah, tawaf, sa'i? Belum ada, belum didapat. Manfaatnya nanti di akhirat.
berupa pahala itu, surga itu, ridha Allah. Adapun jihad tidak ada. Satu dari 3 ciri itu tidak ada. Maka jihad jelas ibadah ghairullah. Maka ketika dia lakukan dan ada syaja'ah, ya gimana tidak bisa menyembunyikan, ya. Memang senang orang dia, memang hobinya perang gitu. Memang dia ahli dalam persenjataan, memang dia ahli strategi perang. Tiba-tiba hari itu ada panggilan jihad, yang nggak bisa dibohongi, senang gitu. Beda dengan kita yang tidak tahu apa-apa tentang perang, nggak bisa mempermainkan senjata, tiba-tiba musuh datang, ya terpaksa harus dilawan dengan diberani-beranikan, nggak senang gitu. Nah kalau ini senang, nggak bisa dibohongi gitu, ya. Atau hamiyah tadi, memang jihad sekaligus nggak rela, nggak suka bangsanya diperbudak, bangsanya dijajah, bangsanya dikeruk kekayaan negaranya, ya. Ini tidak terlarang. Maka Rasulullah tidak menjawab salah semua. 3 alasan itu tidak boleh ada. Nabi hanya menjawab dengan jawami'ul kalim, jawaban yang ringkas, padat, tapi menyeluruh, mendalam. Apa? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Barang siapa yang berperang dengan tujuan kalimah Allah itu menjadi tinggi. Apa kalimah Allah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tinggi, tidak dilarang. Fahuwa fi sabilillah, itulah jihad fi sabilillah. Walaupun ada syaja'ah, nggak masalah, ya. Seperti tadi, ya. Tetap dia tidak berharap pujian manusia, orang nggak ada yang lihat, kita cuma sendirian kebetulan di rumah gitu. Nah, kita bawa makanan itu ke janda tua yang anaknya banyak, pada menangis, pada kelaparan, ya. Supaya apa? Supaya mereka ini tidak lapar lagi. Apakah ikhlas? Insya Allah ikhlas, ya. Kenapa? Karena itu bukan ibadah mahdoh. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, ini ucapan Ibnu Mas'ud. Bukan ucapan Nabi, ya. Ucapan seorang sahabat yang tidak dibantah oleh sahabat yang lain, kesepakatan sahabat, maka itu termasuk dalil. Ini ucapan Ibnu Mas'ud. Iyyakum an taqulu mata fulanun syahida. Hati-hati kalian jangan mengucapkan fulan telah mati syahid. Au qutila fulanun syahidan, fulan telah terbunuh dengan syahid. Jangan. Fa innar rajula la yuqatilu liyaghnam. Karena berapa banyak orang yang terbunuh dalam peperangan, niatnya apa? Niatnya supaya dapat rampasan perang. Nah, ini lain lagi. Ini jelas keluar dari keikhlasan, ya. Wa yuqatilu liyudhkara, dia berperang supaya disebut sebagai pahlawan, pemberani. Wa yuqatilu liyura makanuhu, ada juga yang berperang agar diketahui oleh orang-orang bagaimana kehebatan dia, bagaimana dia sanggup berperang, supaya dikatakan pemberani, syuja, pahlawan dan seterusnya. Jelas ini
pria. Yang seperti ini gimana mau mati syahid? Apalagi hari ini, ya. Hari ini sebagian saudara-saudara kita dengan lantangnya, dengan beraninya mengatakan as-syahid fulan. Yang antum pernah dengar siapa? As-syahid Syed Kutub, pernah dengar ya? As-syahid Hasan al-Banna. Ada lagi as-syahid Imam Samudra, ya. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Kita doakan mudah-mudahan beliau mati syahid, boleh. Tapi mengatakan as-syahid tidak boleh. Sama dengan al-maghfur, al-marhum. Ini memastikan dengan memakai alif lam di depan. Tidak boleh. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.